Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial lanjutan terkait React.js, Node.js, dan MongoDB. Pada kesempatan kali ini kita akan coba buat untuk bagian tambah data mahasiswa. Pertama-tama kita buka dulu si MongoDB-nya. Kita connect, lalu buka yang CRUD. Nah, ini adalah database yang kemarin sudah kita coba buat. Ada collection user dan collection student, atau ada tabel user dan tabel student. Kemarin untuk tabel user itu kita hasilkan dari menu register, sedangkan student kita hasilkan dari input manual dari Postman. Untuk kesempatan kali ini kita akan buatkan untuk yang student itu input datanya dari React.js-nya. Lalu jangan lupa buka juga si Postman-nya. Ini collection kemarin, collection untuk ke API-nya. Kita nanti akan implementasi yang add student, di mana ada nama, email, NPM, telepon, jenis kelamin, dan jurusan. Oke, setelah MongoDB dan Postman-nya dibuka, kita buka dulu API-nya. Kita buka menggunakan Visual Studio Code. Buka menu terminal, lalu jalankan dengan perintah npm start. Oke, setelah itu kita buka kembali project React.js-nya. Buka juga menggunakan Visual Studio Code. Kita jalankan dengan perintah npm start juga.
Oke, jadi kita kemarin baru sampai ini login dan register. Sekarang kita coba register kembali dengan email ini, passwordnya 123, namanya Asep, telepon 0822 319 8216, jenis kelaminnya laki-laki, kita simpan. Nah, ada pesan katanya email sudah digunakan. Sekarang kita coba login karena emailnya sudah digunakan. Oke, ini tampilan setelah kita login. Di sini ada tambah data mahasiswa dan logout. Nah, ini saya sudah menambahkan ada gambar di sini di dashboard. Nanti saya akan berikan tutorialnya juga, cara buat biar ada gambar di sini, biar bisa slide ke kanan dan ke kiri. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial terkait add student ini. Nah, add student ini itu kita kembali lagi ke projectnya. Kita buka, lalu masuk ke page, lalu komponen. Ini ada header admin di sini. Di dalam header admin ini ada add student dan data student. Kalau kita lihat di sini, kalau kita klik add student, dia belum ada apa-apa karena di sini dia ngelinknya ke slash kosong. Nah, coba sekarang kita tambah komponen add seperti ini, lalu kita tekan. Nah, dia akan pindah halaman dengan linknya berubah jadi localhost portnya 3000/add. Namun kenapa di sini blank putih? Karena kita belum setting /add itu dia dipergunakan untuk meload atau mengakses halaman yang mana. Itu. Lalu kita tambahkan juga di sini yang data studentnya kita tambah view, misalkan. Kita save. Kita kembali lagi ke sini. Kita kembali, kita tekan data student, sama, dia masih view dengan tampilan kosong karena kita belum setting di routingnya kalau view ini untuk meload halaman yang mana, seperti itu. Nah, kita kembali lagi sekarang ke project React.js nya. Sekarang kita buat tampilan untuk di page. Kita buat dua file. Pertama, add student page.js, dan kita buat file baru lagi dengan nama view student page.js. Nah, kita buat dua file, add student page dan view student page. Lalu di dalam add student kita tambahkan, kita tekan perintah rcc, nah, seperti ini. Tadi ulang ya, tadi rcc, enter, atau yang nomor 2 nih yang lengkap. Nah, seperti ini. Cuman ininya kita hilangkan, underscore-nya kita hilangkan. Kita hilangkan yang underscore-nya. Ini spasi gini. Oke. Lalu di dalam view student juga kita jalankan rcc, ketik, maksudnya kita ketik rcc lalu pilih yang nomor 2, sama underscore-nya juga dihilangkan. Seperti ini. Ini kita kasih label dulu ya untuk menandai.
ini view student. Oke. Lalu kita export dulu di dalam file index page, di dalam sini di index, supaya bisa dipanggil di kelas lain. Kita import dulu add student page dan import view student page, lalu kita ekspor dua-duanya di sini, add student page dan view. Oke, setelah itu jangan lupa di save ya. Lalu kita ke setting. Sekarang kita ke setting, lalu kita new file, buat file baru namanya setting student add .js dan file setting student view .js. Oke. Kita close semua dulu. Nah, di dalam student add sama kita panggil rcc underscore-nya kita hilangin juga, terus kita save, kembali terus selanjutnya ke student view, tekan rcc lagi, underscore-nya juga kita hilangin. Nah, seperti ini. Lalu di dalam add student ini kita boleh mengakses halaman add student ini ketika si user sudah melakukan sign in atau melakukan login. Makanya kita setting terlebih dahulu. Kalau misalkan si user yang belum sign in atau belum login, dia tidak diizinkan untuk mengakses halaman ini. Nah, ini sebenarnya cara yang paling sederhana ya. Nanti teman-teman boleh cari cara yang lebih advance, cari yang lebih bagus. Ini cuman sekedar tutorial dasar untuk buat namanya season login. Jadi kalau kemarin di dalam login, kalau teman-teman lihat di bagian login, di fungsi login, di login page, lalu di fungsi login, itu setelah loginnya berhasil, dia menyimpan item isLogin ke dalam local storage atau penyimpanan sementara. Dia menyimpan isLogin ini sama dengan true. Itu. Lalu ketika kalau teman-teman lihat di komponen header admin, itu kan ada logout. Nah, ketika dia menekan tombol logout, itu local storage-nya di clear atau dibersihkan. Jadi isLogin-nya tadi itu udah tidak true lagi. Gitu. Nah, untuk di bagian add student, jadi ketika seperti ini, kita panggil local storage-nya seperti dulu. Misalkan kita buat variabel const isLogin sama dengan local storage get item
panggil itemnya apa, harus sama dari yang tadi di sini, is login. Seperti ini. Jadi kalau kita ambil nilainya itu get item, cuman ketika teman-teman ingin men-set atau memberi value di local storage-nya itu set item, nama variabel penyimpanannya itu apa, nama penampungnya. Kalau ini kan namanya is login dengan value-nya true, atau misalkan login di sini isinya true, atau misalkan local storage set item data usernya yang jadi nama penyimpanannya. Nah, kalau kita di sini udah nyimpan dengan nama is login, nah di sini tinggal kita panggil is loginnya, kita get item is login. Lalu kita buat kondisi if is login sama dengan true seperti ini, maka baru kita return komponennya di sini. Kita X, seperti ini. Baru kita panggil header admin dan tampilan add studentnya. Kita import dulu header admin, sebentar, from, kita panggil dulu ininya, from page, kita panggil header admin dan add student page. Jadi kita taruh sini header admin dan add login page. Nah, seperti ini. Terus kita panggil juga header biasa dan login page. Cuman ketika dia belum login, kita arahkan kita return ininya, komponennya, kita bungkus dengan div, dia return header yang biasa dan login page. Seperti ini. Kita save. Nah, seperti ini. Sama di setting student view juga seperti ini. Nah, cuman kalau nanti yang di bagian setting student view, dia manggilnya bukan add student page tapi student view student page. Kita copy aja ya, di bagian sininya kita copy, yang di dalam render ini kita copy, ini tag rendernya, yang di dalam render ini kita copy, kita taruh di student view. Nah, paste di sini, kita paste di sini, lalu jangan lupa juga copy bagian sini. Nah, kita paste di sini. Teman, add student page-nya kita ganti dengan view student page. Nah, di sini juga kita ganti. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita save. Jangan lupa diekspor dulu di indeksnya. Import, setting, student add,
dan import setting student view. Lalu kita export setting student add dan setting student view. Oke, setelah itu kita close dulu filenya semua. Sekarang kita ke root, ke dalam root. Oke, kita import dulu setting student view dan setting student add ya. Lalu tampilan student view dan student add ini kita tambahkan di sini dengan, kalau yang student add itu tadi ininya adalah add, sedangkan untuk view itu adalah dia view. Jadi kita tambahkan aja di sini, kita copy salah satu, kita copy dua aja, copy lagi satu, yang atas ini untuk add student, add. Di sini dia halamannya adalah setting student add. Terus di sini kita ganti view, ini kita ganti setting student view. Kita save, kita Windows tab. Nah, jadi ini sekarang udah bisa ya, ketika tekan add student, dia udah ada tampilannya karena kita udah setting di routingnya seperti itu. Setelah itu baru kita fokus ke di bagian add student page-nya. Di sini kita bikin tampilan untuk tambah data mahasiswa. Sebenarnya untuk di bagian sini ini sama dengan register, sama dengan menu register, cuman mungkin kita ada beberapa yang mungkin di menu register itu tidak ada komponennya. Misalkan kalau di menu register ini tidak ada form inputan untuk NPM seperti itu. Cuman secara logika ini menu register dan tambah data mahasiswa itu sama. Oke, kita langsung aja ke yang add student. Oke, pertama kita teman-teman lihat dulu di dalam postman-nya itu ada berapa inputan. Ini ada nama 1, email 2, NPM 3, telepon 4, jenis kelamin 5, dan jurusan. Jurusan dan jenis kelamin ini mungkin nanti isinya drop down bentuknya ya. Oke, sekarang kita kesini dulu. Kita bikin konstruktornya terlebih dahulu. Nah, di dalam di stage-nya ini kita buat penampung untuk ini
inputannya. Nah, jadi kita masukkan nama titik 2 dengan default value kosong, nama, email, lalu npm, lalu telepon, TLP, dan ini biar enak sebenarnya disamakan aja dengan model yang ada di API. Jadi kalau dilihat di dalam folder model itu, di student model ini value-nya disamakan, variabelnya, fill-nya maksudnya, ini harus disamakan saja biar enak. Sebenarnya yang di bagian sini ini tidak perlu sama dengan yang di sini, cuman ketika nanti data yang dikirimkan ke API baru nanti harus sama dengan yang di dalam model. Cuman kalau mau lebih mudah mungkin disamakan aja dari awal biar enak. TLP, jenis kelamin, lalu jurusan, terus kita buatkan variabel untuk redirect, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah berhasil add data, halamannya mau di redirect kemana, ini kita isi dengan value-nya default-nya false, seperti ini. Oke. Lalu di sini kita buat fungsi. Jadi mungkin fungsi pertama sama yang kayak di menu register, kita buat fungsi untuk validasi. Jadi apakah formnya sudah terisi semua atau belum, validasi. Lalu dan fungsi add student, seperti ini. Lalu kita juga buat fungsi untuk memberikan event atau memberikan aksi di setiap inputannya, dengan tujuan supaya value yang diinputkan ke dalam formnya itu bisa diambil. Kita kasih nama handle input change, kita kasih parameter event, this, kita set state-nya, set state, event target name, lalu titik 2 event target value. Nah, seperti itu. Lalu di dalam sini kita definisikan terlebih dahulu semua fungsinya, semua fungsi yang terdapat di halaman ini. Kita buat this,
dot handle change input, handle input change sama dengan this dot handle input change dot bind dot this. Oke, kita buatkan satu-satu yang validasi dan add student. Ini ganti dengan validasi, ini juga ganti dengan validasi. Paste kita ganti dengan add student. Add student. Oke, setelah itu kita baru tambahkan komponennya di sini. Oke, yang pertama kita perlu inputan untuk nama. Kita contek aja yang di menu register. Ini ada form control ya. Nah, ini kita mungkin pertama-tama kita ini dulu. Kita buat variabel untuk menentukan, untuk menampung value-nya lagi, value dari setiap inputannya lagi di sini. Kita copy salah satu aja di sini, yang email. Apakah ada email di sini? Oh, ada. Di email pertama sini ada nama, lalu ada npm, ada telepon, TLP, lalu ada apa lagi, jenis kelamin dan jurusan. Jenis kelamin dan jurusan. Oke, kita save lagi ke menu register. Oke, kita kasih row. Nah, kalau enggak kita copy semuanya dari ini div, kita copy. Yang di sini kita hapus dulu, yang div ini kita paste. Oke, ini pasti error karena kita belum import. Kita lihat di menu registernya, kita import terlebih dahulu React Bootstrap-nya sama login CSS-nya kita copy. Kita paste di sini. Oke, password dan logonya kita copy juga, kita paste di sini. Oke, yang pertama kalau di sini ini ada error katanya password. Mana password?
Ini password kita matiin dulu ya. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini ya. Ini masih sama dengan yang menu register. Kita custom terlebih dahulu. Di sini kita kasih labelnya tambah data mahasiswa. Oke. Kita copy dulu di sini. Yang atas kita ganti dengan nama. Ini kita nama placeholdernya masukkan nama lengkap mahasiswa. Oke, ini ya yang pertama. Yang kedua email, benar. Yang kedua email udah biarkan saja. Mungkin di sini ditambah masukkan email. Lalu yang ketiga ada npm. Nah, ini kita ganti. Ini yang password tadi kita hapus saja ya. Password kita hapus. Kita ganti dengan npm. Ini ganti kita tambah masukkan npm seperti ini. Ini kita ganti npm. Nah, value ini value yang di sini nih ya. Ini ngambil dari sini. Dari variabel yang atas ini. Dimana nantinya akan di-set ke dalam sini seperti itu. Tadi sampai npm ya. Ini ganti npm juga. Terus habis npm nomor telepon. Ini nomor telepon sudah ada juga, jenis kelamin sudah ada. Sekarang tinggal jurusan yang belum ada. Nah, kita sini kita copy yang jenis kelamin ya untuk jurusan. Sama-sama kita bikin drop down. Kita lihat dulu coba tampilannya. Ini jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini nanti kita copy, kita jadikan jurusan. Copy di bawahnya. Pilih jurusan. Itu. Ini jangan lupa diganti. Pilih jurusan. Namanya jurusan. Kita ambil dari sini nih. Jurusan ya. Jurusan. Terus ini pilihannya pertama ada pilih jurusan. Lalu di sini misalkan ada sistem informasi dan
informatika, atau nanti bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya. Ini value-nya kita ganti sistem informatika kok sistem informatika maksudnya informatika, ini sistem informasi, punten salah, informasi. Oke, setelah itu kita rapikan format dokumen. Terus ini yang sudah punya akun ini kita nggak perlu. Ini tambah data ini kita ganti dengan add data. Ini kalau tombol kita lihat tampilannya, nah seperti ini. Ini ada laki-laki dan perempuan. Jurusannya ada sistem informasi dan informatika. Terus ketika diklik tombol add data, kita tekan tombol add data, dia akan menjalankan fungsi validasi terlebih dahulu. Dia memvalidasi apakah inputannya sudah semua. Jadi kita ganti di sini disvalidasi. Oke. Jadi coba kita lihat di yang menu register, kayaknya ada yang salah kemarin. Nah ini ya, ini value-nya laki-laki semua nih. Ini kita coba kita kasih perempuan. Jadi ketika milih perempuan ya value-nya perempuan, berarti kemarin ada yang salah. Ini teman-teman coba sesuaikan lagi ya yang di bagian menu register. Nah kalau sudah seperti ini, pertama-tama kita coba di fungsi validasinya, kita konsolog terlebih dahulu. Konsolog.log uji coba tombol. Oke, kita lihat lagi, coba kita inspect, kita konsol, kepilih yang konsol, kita add. Nah berarti tombolnya ada fungsi ya tuh, dia udah ngeprint uji coba tombol. Kita matikan. Lalu kalau misalkan tombolnya ini ingin dirubah warna, jadi teman-teman sebenarnya saya tidak sedang banyak belajar ya tentang UI-nya. Mungkin di sini saya di pemrograman 3 ini saya hanya memperkenalkan terkait fungsionalnya. Jadi nanti teman-teman kalau ingin tampilannya lebih interaktif, silakan teman-teman perdalam lagi. Kita coba ke React Bootstrap-nya, kita cari komponen button. Ini ada banyak ya, ada button, terus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Misalkan kita pakai yang ini ya, yang ini, yang info, berarti variannya kita ganti yang ini, outline info. Copy, nah ini kita ganti. Nah jadi warnanya gini. Nah, setelah itu kita coba kita koneksikan ke dalam si database-nya. Pertama
kita validasi dulu apakah inputannya sudah terisi semua. Jadi kita copy dulu ini, yang di sini ini kita copy, kita taruh di dalam sini. Nah, seperti ini. Lalu buat kondisi gini, if nama sama dengan kosong, oke, kita panggil dulu yang switch alertnya yang kemarin. Seperti ini. Kita kan kemarin udah bikin yang switch alert yang ada di folder util untuk memberikan notif kalau apakah itu berhasil atau ada error, itu supaya ketahuan. Makanya kita kemarin pakai switch alert. Nah, di sini kita ini kalau email namanya kosong, kita panggil switch alertnya yang error dengan isi pesannya, nama, kolom nama harus diisi, nama harus, atau kolom nama tidak boleh kosong, seperti itu. Lalu else if email juga sama dengan kosong, maka kita copy di sini, switch alertnya copy, dia kolom email tidak boleh kosong. Oke, lanjut lagi, else if npm sama dengan kosong, kita paste lagi kolom npm tidak boleh kosong. Else if lagi telepon sama dengan kosong, kita paste lagi kolom telepon tidak boleh kosong. Lagi else if lagi kebalik, sorry if else sampai ada yang kurang. Oh bener nih, bener ya, bener. Bentar. Terus else if lagi jenis kelamin sama dengan kosong, sama kita paste lagi kolom jenis kelamin tidak boleh kosong. Sama lagi else if tingkat 1 jurusan sama dengan kosong, kita paste lagi kolom jurusan tidak boleh kosong. Oke, else kalau udah terpenuhi semua, maka dia ngejalankan fungsi add student.
itu. Lalu jadi untuk mengirimkan semua data ini ke dalam API, kita buat dulu seperti ini. Var data sama dengan kurung awal. Nah, ini ya sebenarnya yang harus sama dengan harus sama dengan variabel yang ada di modelnya. Nama titik 2 nama. Jadi maksudnya ini penampungnya ngambil value dari nama, terus email titik 2 email, koma npm titik 2 npm, koma telepon titik 2 telepon tlp, koma jenis kelamin titik 2 jenis kelamin, terus jurusan titik 2 jurusan 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya benar. Oke, jadi kalau sudah terpenuhi semua, kolomnya tidak ada yang kosong, kita kirimkan si data ini ke dalam fungsi add student seperti ini. Nah, kita konsolok dulu datanya itu bentuknya seperti apa. Console.log data. Nah, kita coba ya. Misalkan namanya kita inspect dulu, namanya Asep, email 615 411 1061, teleponnya 08 22 83 19 82 16, jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya sistem informasi TED. Nanti bentuk datanya itu yang kita kirimkan ke API-nya itu seperti ini. Nama sama dengan nama tadi ngambil dari sini, email, npm, telepon, jenis kelamin. Nah, ini yang nama, email yang warnanya apa ini? Yang bukan merah ya. Nah, inilah yang ditangkap oleh si API-nya nanti. Yang di sini. Seperti itu. Nah, sudah ya. Datanya sudah dapat, kita matikan lagi konsolnya. Sekarang tinggal kita kirimkan ke API-nya. Jadi kemarin kita sudah buat di dalam folder service, ada service.js. Di sini sudah ada fungsi add student ya. Nih. Ini endpointnya student/add. Sekarang kita implementasikan. Kita import dulu, import service. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu service ini dia menerima apa namanya, parameter data yang nantinya data ini akan dikirimkan ke API. Azan zuhur sepertinya, kita break sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi nunggu azan zuhur sebentar. Setelah ini, jadi kita kembali ke service. Ini fungsinya namanya add student. Nah, kita panggil service, S kecil service dot add student seperti ini. Lalu kita kirimkan datanya, data dot then respon ini res aja res, lalu sama dengan untuk kurung awal. Nah, kita beri kondisi. Jadi kan kalau lihat di sininya, kita simpan ya, kita send. Ini ya, kita ngecek status di sini. Kalau statusnya dia true berarti kita sudah berhasil menyimpan data ke database-nya. Tapi ketika statusnya ini kebalikannya false, berarti kita tidak berhasil untuk menyimpan data student ke dalam database. Karena itu kita berikan kondisi saja di sini if respon data status seperti ini. Jadi kalau kita ambil variabel ini ya, kita parsing respon statusnya, ketika udah true maka kita switch alertnya, switch alert sukses dengan isi pesannya res.data kita lihat lagi message seperti ini. Lalu yang redirect to nya ini kita isi dengan true this dot set state sama dengan true. Oke. Jadi ketika dia statusnya bukan true maka switch alertnya error, isinya sama respon data dot message seperti ini. Lalu setelah sini kita kasih catch untuk menampung errornya ya. Kita console log error. Oke. Nah kalau saya sudah berhasil ini berhasil menyimpan data, halamannya mau dipindah kemana? Kalau kita pindah ke add data student, maka kita redirect ke view. Kita import dulu navlink dari React router DOM-nya. Navigate, kita pakai link import navigate seperti ini.
buat kondisi di sini. Lihat. If this state dot redirect true-nya udah true, maka kita return navigate, sebentar, navigate to sama dengan /view. Kasih ini /view, kita tutup. Oh, ini nggak pakai tutup kurung. Oke, seperti ini. Oke, kita coba ya, apakah sudah bisa. Student, kita masukkan namanya Asep Setiawan, emailnya asep@gmail.com, npm-nya 232 111 0811, jenis kelaminnya laki-laki, jurusan sistem informasi. Kita simpan. Oke, udah berhasil ya. Tadi dan dia sudah langsung ke redirect ke view. Coba lihat di database-nya di bagian student. Ini udah masuk ya, Asep Setiawan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tutorial selanjutnya untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan ini di sini. Mungkin itu saja tutorial untuk add data student. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami React.js, Node.js, dan MongoDB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.